teman-teman, balik lagi sama aku Olive. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang komsel atau kelompok sel. Mungkin untuk teman-teman Kristen semuanya udah pada gak asing ya sama apa itu komsel, tapi mungkin ada juga buat teman-teman sekalian yang masih bingung dan bertanya-tanya, apa sih itu komsel? Nah, sekarang aku mau bahas nih. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat dan membuat kalian bisa semakin paham tentang apa sih itu komsel. Nah, komsel. Secara umum, definisi komsel adalah suatu komunitas kecil yang terdiri dari orang-orang yang ingin sama-sama saling mendukung untuk bertumbuh dalam Kristus. Komsel biasanya terdiri dari 5-20 orang. Namun sebenarnya, komsel memiliki pengertian yang lebih dalam, yaitu komsel adalah keluarga. Seperti dikatakan dalam Efesus bab 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Komsel adalah tempat kita belajar untuk mempraktekkan hubungan kekeluargaan berupa kepedulian satu sama lain, kasih persaudaraan, rasa saling memiliki, dan rasa saling menjaga satu sama lain. Perlakuan kita di dalam komsel sangat menentukan bagaimana perlakuan kita di keluarga yang akan kita bangun nantinya. Komsel juga merupakan gaya hidup, seperti dalam Pengkhotbah bab 4 ayat 9-12. Ayat ini sangat menarik dan bagus ya saudara, karena jika kita tarik mundur, kebersamaan di ayat 9-12 dapat dikontraskan dengan kesendirian di ayat 7-8. Walaupun seseorang memiliki segala harta, semua itu tidak akan berguna apabila dia tidak memiliki siapa-siapa. Relasi lebih penting daripada prestasi, terutama harta. Kasih sayang lebih berharga daripada kekayaan. Untuk apa kita mempunyai apa-apa, tapi tidak mempunyai siapa-siapa? Ini adalah sebuah kesia-siaan. Nah saudara, dalam komsel kita bisa memperoleh yang pertama, dukungan. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Yang kedua, kehangatan. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Lalu yang ketiga, ada ketahanan. Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Dan yang terakhir, ada hasil kerja. Mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Semua ini tertuang dalam Efesus bab 4 ayat 9-12. Komsel juga merupakan gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa sih? Nah, gaya hidup kebersamaan dalam komunitas yang benar. Kebersamaan untuk bertumbuh dalam Kristus, kebersamaan untuk membangun karakter, dan kebersamaan dalam melayani, serta kebersamaan berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, mungkin kalian masih bingung, apa sih tujuan kita masuk ke komsel? Nah, ini tuh simpel banget ya guys, yaitu untuk bertumbuh dan mengalami Kristus. Seperti dikatakan pada Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ayat ini menjanjikan bahwasanya Kristus akan hadir secara khusus di antara orang-orang yang berkumpul atas namanya, memberikan kepastian kehadirannya dalam persekutuan kecil maupun besar. Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap pertemuan yang didasarkan pada nama Tuhan, sekecil apapun itu, memiliki arti penting dan diberkati dengan kehadirannya. Nah, supaya karakter kita itu juga semakin dewasa melalui komsel. Di dalam Amsal bab 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Ayat ini menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana dua orang dapat saling memperbaiki dan mengasah karakter masing-masing. Seperti besi yang diasah dengan besi untuk membuatnya menjadi lebih tajam. Interaksi, diskusi, bahkan kritik yang membangun dari teman dapat membantu kita menjadi lebih sabar, bijak, dan dewasa. Hubungan yang sehat adalah di mana sahabat dapat saling menantang, mengoreksi, dan mendorong pertumbuhan iman satu sama lain. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita mencari dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang dapat menginspirasi dan menantang kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, iman, dan kehidupan. Bukan hanya sekadar teman yang membuat kita nyaman dalam hidup yang penuh kedagingan dan juga keduniawian. Ayat ini pun menekankan bahwasanya manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, tetapi kita perlu komunitas maupun persekutuan di mana kita dapat saling mendukung dan membangun. Kita juga dapat menemukan dan memaksimalkan potensi atau talenta, lalu menjawab kebutuhan bersama, dan dapat menjadi berkat di dalam maupun di luar komsel. Nah, terus kalau mungkin kalian udah join di komsel nih, tapi kalian bingung, apa sih yang harus ada di dalam sebuah komsel? Nah, yang terutama dan yang pertama itu tentunya harus ada Kristus yang memerintah. Dan juga ada kesatuan hati di dalamnya, seperti pada Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Ayat ini menekankan pentingnya tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, melainkan harus memiliki sikap rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Bukan berarti kita harus acuh tak acuh dengan diri kita sendiri ya, tetapi kita itu diajarkan untuk tidak mengutamakan keegoisan kita. Dan di dalam Komsel, kita tidak dapat mengedepankan egoisme dan diri kita sendiri. Nggak harus kita terus yang menang, melainkan fokus utamanya adalah untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan di dalam Komsel, kita diharapkan mengalami perubahan karakter yang semakin baik dan juga ada proses saling, seperti saling mengasihi, saling membangun, saling memperhatikan, saling peduli, saling mengampuni, saling percaya, saling menegur, dan saling melayani. Namun, biasanya nih, ada kekecewaan yang timbul jika semuanya itu tidak diterapkan secara dua arah. Dalam Filipi bab 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Komsel tidak hanya berbicara tentang apa saja yang kita terima, tetapi juga apa yang telah kita berikan buat Komsel, dan bagaimana kita memperhatikan kepentingan orang lain. Komsel sangat penting untuk kehidupan kita, karena melalui Komsel kita sama-sama saling membangun, mendukung, dan menjaga untuk terus hidup dan bertumbuh dalam Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, Komsel itu wajib atau pilihan sih? Nah, seringkali ada banyak nih saudara-saudara Kristen yang bingung dan bertanya-tanya tentang hal itu. Sebenarnya, kebutuhan akan komunitas bukanlah sekadar tambahan, melainkan bagian penting dari rancangan Tuhan bagi manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia hanya seorang diri saja. Walaupun ayat ini seringkali dikaitkan dengan pernikahan, tetapi sesungguhnya juga berbicara tentang kebutuhan dasar manusia untuk hidup dalam hubungan dan komunitas. Kekristenan bukan perjalanan pribadi saja. Ingat, kekristenan bukan perjalanan pribadi saja. Menjadi Kristen berarti memberikan diri kita kepada Kristus, tapi menjadi anggota tubuh Kristus berarti kita juga memberikan hidup kita kepada sesama. Amsal pun menyatakan bahwa besi menajamkan besi, begitu juga manusia menajamkan sesamanya. Pertumbuhan rohani tidak terjadi ketika kita sendirian. Pertumbuhan rohani baru bisa terjadi ketika kita berada dalam relasi yang saling membangun. Sayangnya, banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa Komsel itu hanyalah sebuah kegiatan tambahan, kegiatan yang hanya ada sesi sharing membosankan, lalu setelah itu pulang. Dan ada penyampaian firman-firman Tuhan, terus ya udah itu aja. Tapi itu adalah pemikiran yang salah, karena komunitas sejati terjadi saat kita hidup bersama, saling mendukung, menginspirasi, dan mengasihi. Dengan begitu kita bisa menjadi bertumbuh semakin tajam dalam Kristus. Sehingga ketika kita sudah siap dalam iman, Tuhan akan memberi kesempatan untuk kita bisa menjadi pelebaran kerajaan surganya dengan menjadi berkat bagi banyak orang, yang bahkan kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Komsel bukan hanya satu pertemuan di luar ibadah minggu yang membosankan dan membuang waktu kalian, melainkan tempat di mana kita bisa menjadi sahabat rohani bagi satu sama lain. Mengasihi dan bertumbuh lewat komunitas Yesus menyampaikan dua perintah utama, yakni untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi sesama jika kita saja tidak terbuka untuk bersosialisasi dan hanya hidup seorang diri? Komsel menjadi tempat atau wadah di mana kasih itu diwujudkan dalam bentuk perhatian, penghiburan, doa, kehadiran, hingga pembicaraan yang dapat membangun. Selain itu juga menjadi ruang di mana kasih Kristus menjadi nyata dan iman kita bertumbuh bersama. Oleh karena itu, teman-teman yang masih ragu untuk join Komsel, semoga video ini bisa lebih meyakinkan kalian. Karena di dalam Komsel tidak hanya diisi oleh sharing-sharing atau kegiatan membosankan loh, tapi justru ada banyak dinamika seru yang bisa membuat sesama anggota sel menjadi semakin dekat dan ikatan kekeluargaannya semakin kuat. Kita juga bisa memperluas relasi, saling bertukar pengalaman, saling mengingatkan dan membantu. Dengan adanya Komsel yang sehat dapat menajamkan diri kita dalam iman dan kepekaan terhadap Tuhan dan satu sama lain. Oleh karena itu, yuk join Komsel, karena Tuhan Yesus sudah siapkan orang-orang dan pengalaman yang mendukung kamu supaya kamu bisa mengalami pertemuan langsung dengan Tuhan melalui proses dan perjalanan bersama dengan Komsel. Sekian dari saya, terima kasih.